Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novia Nur Hanifah, kelas 4C NIM C 2018-106. Baik, di sini saya akan menampilkan video Penkes Pendidikan Kesehatan tentang nutrisi pada anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Husnul. Siang. Nah, perkenalkan ya Bu ya, sebelumnya perkenalkan saya Perawat Novia ya Bu ya, dari Universitas Aisyah Surakarta. Sebelumnya saya mohon maaf mengganggu waktu Ibu. Di sini saya akan melakukan Penkes nutrisi pada anak Ibu ya Bu ya. Nah, nanti kan anaknya belum tahu apa itu nutrisi sehingga saya melakukan Penkes pada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Sedia. Nah, kalau begitu kita mulai ya Bu ya. Ya. Nah, yang pertama adalah nutrisi. Pengertian nutrisi tersendiri adalah zat penyusun bahan makanan yang banyak diperlukan oleh tubuh. Nah, untuk metabolisme seperti vitamin, air, protein, mineral, dan lemak ya Bu ya. Paham Ibu? Paham. Dan selanjutnya adalah kebutuhan nutrisi pada anak sesuai dengan usianya. Di sini kan anaknya Ibu kan berusia 18 bulan ya Bu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari umur 4 bulan dulu. Nah, di sini bayi yang berusia 4 bulan masih diberikan ASI eksklusif Bu. Jadi masih disusui, tidak makan makanan yang seperti nasi ya Bu ya. Nah, yang selanjutnya baik Bu, kita lanjutkan ya Bu ya. Di sini kita lanjutkan untuk bayi yang berusia 5 sampai 6 bulan ya Bu ya. Nah, di sini bayi masih diberikan makanan seperti susu, bubur susu sehari-hari, buah-buahan dan telur. Nah, di situ bisa di blender Bu atau di mixer ya Bu ya. Iya. Nah, yang selanjutnya adalah bayi berusia 6 sampai 7 bulan. Nah, di sini bayi diberikan makanan tim Bu, nasi tapi yang lembek Bu, nasi tim gitu. Nah, di situ bisa dicampurkan juga dengan tempe, tahu, terus kacang hijau, sayur-sayuran, terus tapi itu di blender menjadi satu Bu. Nah, terus kalau makan pagi untuk adik bayi biasanya dilakukan jam 9 Bu, nasi tim. Terus bisa nanti makan siangnya sekitar jam 1. Terus makan sorenya dilakukan jam 7 sampai jam 17 sampai jam 18 atau jam 5 sampai jam 6. Nah, sampai sini apakah Ibu sudah paham? Paham ya Bu ya. Terus kita lanjutkan ya Bu ya. Kebutuhan nutrisi pada anak usia toddler atau usia sebelum sekolah, menginjak sekolah. Nah, di sini anak akan mengalami susah makan Ibu. Anak suka kurang makan, terus nafsu makan berkurang, terus anak cepat tidak tahu bagaimana cara makannya. Nah, terus kita kadang rewel ya Bu ya kalau anak kecil. Nah, di sini nanti anak kecil kita sebagai ibu atau orang tuanya, kita akan membujuk anaknya Bu supaya dia mau makan, supaya berat badannya stabil, tidak berkurang ya Bu ya. Nah, terus selanjutnya adalah kebutuhan nutrisi pada anak usia prasekolah. Nah, di sini anak usia prasekolah biasanya nafsu makan berkurang, lebih tertarik pada aktivitas bermain daripada untuk makan Bu. Nah, terus baik Bu, kita lanjutkan untuk kebutuhan nutrisi anak usia sekolah ya Bu ya. Nah, di anak usia sekolah mempunyai lingkungan sosial yang lebih luas Ibu. Selain keluarga, ada juga lingkungan sekolah, lingkungan bermain, dan lingkungan masyarakat ya Bu ya. Nah, di sini lingkungan sekolah tempat anak belajar mengembangkan kemampuan kognitif, interaksi sosial, moral, dan budaya dari lingkungan, kelompok, teman, sekolah, dan guru atau bapak ibu guru. Bahkan bermain dengan teman sekolah dirasakan sebagai sesuatu yang menyenangkan daripada bermain di lingkungan rumah. Pertumbuhan anak tidak banyak mengalami perubahan yang berarti, sehingga kebutuhan kalori anak usia sekolah adalah 85 kal atau kilogram per berat badan ya Bu ya. Nah, untuk selanjutnya adalah kebutuhan nutrisi pada anak usia remaja. Nah, di sini dikatakan anak sudah menginjak usia remaja bila perempuan sudah berusia 11 tahun. Nah, kalau laki-laki 12 tahun ya Bu ya. Nah,
Sampai sini paham Ibu? Paham. Untuk memenuhi kebutuhan perkembangan yang sangat cepat tersebut, anak membutuhkan nutrisi esensial, yaitu lebih banyak seperti protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral, Bu. Apabila pemenuhan kebutuhan nutrisi anak kurang, hal itu akan mempengaruhi pertumbuhan dan kematangan seks anak. Nah, di sini di usia remaja, sehingga anak dibutuhkan banyak makan Ibu supaya tidak ada gangguan. Apakah Ibu sudah paham? Nah, untuk selanjutnya adalah angka kecukupan gizi yang harus dipenuhi. Nah, di sini ada gizi-gizi yang harus dipenuhi. Terus, yang pertama, kebutuhan gizi berbeda di setiap orang. Jangan tertukar dengan kecukupan gizi. Nah, di sini semisal si anak A dan anak B. Nah, di sini anak A hanya membutuhkan berapa kal protein dan anak di sana berapa protein. Nah, setiap orang tuh berbeda Ibu. Kita tidak bisa mematok harus sama Ibu. Setiap orang pertumbuhannya berbeda-beda Bu. Nah, yang kedua adalah jika membicarakan kebutuhan gizi, sering orang juga terkecoh dengan yang dinamakan kecukupan gizi. Terus yang ketiga adalah angka kecukupan gizi atau AKG adalah kecukupan rata-rata gizi sehari bagi hampir semua sehat di suatu negara. Itu artinya AKG ini dapat digunakan sebagai patokan rata-rata gizi yang diperlukan oleh sekelompok orang, bahkan menggambarkan beberapa kebutuhan gizi satu individu tertentu saja. Nah, contohnya ya Bu ya, contoh AKG dianjurkan protein pria yang berusia 19 sampai 20 tahun adalah 63 gram Ibu. Nah, terus pada usia 19 sampai 29 tahun Indonesia adalah, kalau di Indonesia 63 gram Ibu. Namun jika menghitung kebutuhan protein berdasarkan cara lain, suatu tertera sebelumnya, hasilnya tentu akan berbeda. Tidak pasti 63, bisa lebih maupun kurang. Nah, di sini apakah ada yang ditanyakan Ibu tentang angka kebutuhan gizi yang harus dipenuhi? Enggak ya Bu ya. Terus pengukuran kecukupan gizi. Nah, kita akan beralih ke pengukuran kecukupan gizi. Di sini kebutuhan protein yang diperlukan oleh tubuh adalah 10-15% dari kebutuhan kalori. 1 gram protein sama dengan 4 kalori. Jadi 1 gram protein sama dengan 4 kalori. Sementara kebutuhan lemak total adalah 10-25% dari kebutuhan kalori total Anda. Dengan 1 gram lemak sama dengan 9 kalori. Terakhir, kebutuhan karbohidrat 60-75% dari kebutuhan kalori total Anda. Dengan 1 gram karbohidrat sama dengan 4 kalori. Nah, di sini diartikan jika 1 gram protein sama dengan 4 kalori, Bu. Nah, apakah Ibu sudah paham? Paham ya, Bu ya? Terus kita lanjutkan ya, Bu ya. Nah, di sini ada rumus Ibu cara mengukur kecukupan gizi pada seseorang. Nah, di sini jika seseorang itu laki-laki, maka rumusnya. Nah, di sini 66 ditambah kurung buka 13,7 dikali berat badan kurung tutup plus 5 kali tinggi badan minus kurung buka 6,8 dikali usia Ibu. Nah, tapi itu berbeda dengan wanita. Kalau wanita 655 ditambah kurung buka 9,6 dikali berat badan kurung tutup plus kurung buka 1,8 dikali tinggi badan kurung tutup minus kurung buka 4,7 kali usia ya Bu ya. Apakah Ibu sudah paham Bu? Rumusnya seperti ini ya Bu ya? Iya. Nah, terus berat badan di atas dicantumkan dengan angka kilogram. Nah, satuannya berat badan kilogram Bu, dan tinggi adalah sentimeter. Nah, yang kemudian hasil dari penghitungan ini, hasil dengan rumus itu hasilnya dikali dengan ini Bu, ada rumus lagi. Jika semisal hasilnya 6,8 ya Ibu. Nah, terus di sini anak Ibu ternyata sangat jarang olahraga. Nah, di sini sangat jarang olahraga dapat dikatakan 1-3 kali per minggu. Nah, itu nanti hasil tadi pakai rumus dikalikan 1,375. Terus, semisal
sering berolahraga. Kalau dikatakan sering berolahraga 6 sampai 7 kali per minggu. Nah, itu nanti dikalikan 1,725. Nah, di sini sudah ada patokan ya Ibu ya, usia keterangannya, maksudnya apakah anak Ibu sering berolahraga, kok dapat dikatakan sering berolahraga itu gimana. Nah, semisal dikatakan sering berolahraga 6 sampai 8 7 kali olahraga per minggunya. Nanti terus hasilnya tadi dikalikan data ini ya Bu ya. Nah, terus apakah Ibu sudah paham Bu sampai sini Bu? Paham. Terus kita akan menghitung protein ya Bu ya. Nah, di sini kebutuhan protein Bu. Nah, di sini rumusnya 15% dikali 1500 sama dengan 225 kalori dibagi 4 untuk dijadikan gram. Nah, jawabannya 57 gram. Terus kebutuhan lemak 15% dikali 1500 sama dengan 250 kalori dibagi 9 untuk dijadikan gram. 25 gram Bu jadinya. Nah, di sini apakah Ibu sudah paham Bu sampai sini? Sudah ya Bu ya. Nah, selanjutnya adalah contoh makanan yang dianjurkan dan untuk dihindari Bu. Nah, berikut ini makanan yang harus dihindari. Seperti popcorn Ibu. Nah, terus permen yang keras, permen karet, hotdog atau makanan ringan Ibu. Susu rendah lemak. Kalau semisal anaknya baru masih bayi Bu, jangan diberikan susu sapi, tapi ASI aja ya Bu ya. Nah, terus makanan dengan potongan yang besar, makanan berukuran kecil namun keras, makanan yang lembut dan lengket. Nah, di sini anak juga jangan diberikan makanan yang instan Ibu, seperti pizza atau apa, boleh tapi jangan terlalu sering. Nah, di situ juga kita dianjurkan untuk jangan dikulinak nih. Nah, jangan dikasih makan terlalu sering makan mie Ibu. Nah, di sini kita membiasakan anak untuk makan mie 1 minggu 1 kali Ibu, 1 bungkus maksudnya. Jangan setiap hari Ibu ya. Tidak baik untuk pencernaan Ibu. Apakah Ibu sudah paham? Sudah. Nah, dan selanjutnya di sini adalah beberapa contoh makanan yang baik untuk dikonsumsi si anak kecil, anak Ibu. Sesuai dengan usia Bu ya. Yang pertama adalah telur puyuh. Nah, di sini telur puyuh adalah sumber protein yang terbesar Ibu. Nah, fungsi dari protein tersendiri adalah sebagai pembentuk, semisal ada luka dapat mempercepat penutupan luka, terus mengumpulkan darah bila ada terdapat luka, dapat menutup luka dengan cepat Ibu. Nah, terus adalah kedua kepiting, terus bayam merah, jambu biji, nanas, seledri air, selada air, terus makan buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan. Nah, itu dapat memberikan nutrisi pada si anak ya Bu ya. Apakah Ibu sudah paham Ibu? Sudah. Nah, ada yang ditanyakan nggak Bu? Nggak ada Bu. Ya, kalau gitu saya izin pamit aja ya Bu ya. Ini sudah selesai. Nanti semisal ada yang ditanyakan Ibu bisa WA saya atau ke puskesmas terdekat ya Bu ya. Ya, kalau begitu saya izin pamit ya Bu ya. Assalamualaikum.